Shalom semua, apa kabar Anda semua? Sudah pastinya bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, saya percaya semua sehat-sehat sahaja. Dan pada saat ini kita sangat bersyukur karena sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama melalui ibadah online SABBI pada pagi hari ini. Dan pada saat ini sebelum kita meneruskan ibadah kita, saya ingin mempersilakan Pastor Lilian untuk membawa kita di dalam doa pembukaan, seterusnya di dalam doa syafaat. Dan selepas ini kita akan dilayani oleh Sis Miliana dan tim di dalam pujian dan penyembahan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberi waktu ini bagi kami. Kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan jemaat-Mu. Pada pagi ini Tuhan, apabila kami telah berkumpul, apabila kami siap untuk mendengar firman-Mu, Engkau Tuhan akan menyertai setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada daripada rumah mereka masing-masing. Juga kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami dapat mendengar firman Tuhan dan karena kami dapat mengangkat puji-pujian bagi Tuhan. Kami berdoa pada pagi ini Tuhan, khusus untuk keluarga kami Tuhan yang tidak kesempatan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Apapun kesibukan mereka, Tuhan Engkau bersama mereka. Kalau ada orang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau akan memberi kekuatan, Engkau memberi kesembuhan kepada mereka, supaya dimanapun mereka berada Tuhan, bahwa Engkau akan menguatkan mereka, Engkau akan mengangkatkan mereka, Engkau akan memberitahu bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Kami juga Tuhan mau berdoa khususnya bagi pemerintahan kami, negara kami Malaysia, di mana Engkau Tuhan telah memberi kami satu negara yang penuh dengan orang yang dapat bekerja sama. Sekalipun ada kerja sama yang baik, ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan, yang mendukung negara kami dan yang berdoa untuk negara kami, khusus untuk mendukung pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk ketua menteri kami Tuhan Yesus. Engkau telah menempatkan dia di tempat yang ada pada saat ini dengan segala orang yang bekerja bersama-sama dengan dia di dalam pemerintahan ini. Setiap orang Tuhan yang Engkau telah tempatkan di sana Tuhan, kami percaya bukan sekedar telah menempatkan begitu saja, tetapi Tuhan telah memberi satu kepercayaan di mana mereka Tuhan dapat memimpin negara kami sesuai dengan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Hanya kami berdoa supaya mereka akan melakukan apa yang dapat menyenangkan rakyat, sehingga rakyat pun dapat mendukung mereka Tuhan di dalam banyak hal yang perlu rakyat mendukungkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu bahwa tanpa Dikau dapat menolong kami tidak dapat menjalankan semua apa yang seharusnya kami lakukan. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah-sekolah Tuhan. Kami berterima kasih karena ada saudara sekolah yang telah mulai pada minggu ini, dan di mana para student yang sudah masuk di dalam sekolah, walaupun ada sesuatu yang berbeza daripada yang dulu, tetapi mereka boleh lakukan studi mereka boleh melakukan pelajaran sesi per sesi sesuai dengan apa yang seperti yang dulu. Dan kami berdoa untuk guru-guru supaya mereka pun Tuhan dapat melihat sesuatu yang baik, sesuatu perubahan yang harus mereka menghadapi, dan biar supaya semuanya berjalan, dan biar supaya semuanya dapat berjalan, dan mereka akan menikmati apa yang sudah ada.
dan Tuhan beri kesehatan bagi setiap student yang ada, supaya mereka fokus, khususnya mereka yang akan menghadapi SBM pada tahun ini. Tuhan Engkau bimbing, Engkau pimpinkan mereka. Juga kami Tuhan mau berdoa bagi frontliners Tuhan, mereka yang bekerja di hospital, mereka yang bekerja di luar sana Tuhan, anggota keselamatan. Tuhan, ini adalah satu cabaran untuk mereka, di mana mereka Tuhan harus bekerja dan mereka merasa penat dan mereka rasa lelah, dan mereka tahu bahwa cabaran demi cabaran yang mereka hadapi, mereka tidak dapat menghadapinya dengan akal budi mereka sendiri. Tetapi tentunya Tuhan, Engkau tahu bagaimana Engkau dapat menolong mereka, dan biar mereka menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka, sekalipun sebagian besar yang tidak mengetahui Tuhan Yesus. Tetapi apabila Engkau campur tangan dengan kehidupan mereka, mereka akan merasa tenang untuk melakukan tugas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mau mendoakan bagi student university Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan mereka tidak dapat berkumpul di dalam kelas seperti yang biasa, dan mereka belajar daripada rumah. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka diberi kesehatan setiap hari untuk berhadap dengan laptop, dan berikan mereka kesehatan yang baik, supaya mereka merasa menikmati dan tidak merasa bosan dan tidak merasa pening. Tetapi oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, mereka dapat mengikuti semua kelas tiap-tiap hari. Begitu juga untuk lecturer yang ada, supaya mereka tidak bosan untuk menyampaikan apa yang sepatutnya mereka sampaikan di dalam sesi yang sudah dijadwalkan. Dan biar supaya suasana yang agak berbeza tidak dapat mengubahkan cara mereka Tuhan, tetapi biar supaya mereka akan terus-menerus untuk mengejar seperti apa yang mereka biasa lakukan pada waktu mereka di dalam kelas. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan untuk cara yang Engkau telah berikan bagi kami, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus kami itu luar biasa. Engkau mempunyai cara yang begitu banyak yang dapat kami menikmati, dan di mana tujuan Tuhan tidak pernah tersembunyi, semuanya Tuhan tercapai oleh karena cara yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi tiap-tiap keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Ada yang tidak sempat untuk beribadah seperti kami oleh karena tugas mereka Tuhan, tetapi Engkau ada bersama mereka. Engkau hiburkan mereka Tuhan, apapun mereka lakukan, supaya di tempat mereka juga Tuhan mereka tahu bahwa semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan semuanya itu adalah ibadah kepadamu Tuhan, karena mereka melakukan itu untuk Kamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami telah minta kepada Tuhan dan apa yang kami telah doakan kepada Tuhan, apabila semua yang sudah kami minta tidak sempurna, biar supaya Tuhan akan mengampuni kami, dan biar supaya Tuhan akan melihat, dan Tuhan akan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, bertemu kita kembali dalam ibadah raya online pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah raya online sebelum ini, dan pada hari ini kita pasti akan diberkati lagi. Mari kita teruskan dengan pujian dan penyembahan kita. Kita mulakan dengan lagu pujian kita, Hatiku Percaya. Hanya padamu, hanya padaku hatiku.
Allah kita itu Allah yang turut bekerja dalam segala keadaan kita. Mari kita teruskan pujian ini dengan nyanyian ini, Allah turut bekerja. Haleluya. pada hari ini, bukan hanya pada hari ini saja, malah pada minggu ini, saya percaya kemenangan Tuhan itu ada di mana-mana, ada pada setiap hari, pada setiap masa, dalam apapun keadaan hidup kita. Mari kita teruskan dengan penyembahan kita. Kita akan katakan kemenangan terjadi. Kita percaya bahwa kemenangan Tuhan itu ada. Kemenangan Tuhan itu terjadi setiap saat dalam hidup kita. Haleluya Yesus.
tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami pada saat ini Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang berkuasa seperti Engkau Tuhan Yesus. Biar namamu terus ditinggikan, biar hanya Engkau terus dipermuliakan Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu akan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk kami mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya, sehingga kami benar-benar mengalami Engkau secara pribadi saat kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sehingga kepada ayat 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saya menarik tema yang sederhana, memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Di dalam ayat ini, Yesus sedang mengajar para pengikutnya, para murid-muridnya, supaya memberi dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar di hadapan Kristus, dengan nilai-nilai kehidupan Kristus. Nah, di dalam ayat 41 berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Di dalam bagian ini saya menarik poin yang pertama, bicara tentang Yesus melihat jumlah pemberian. Yesus melihat jumlah pemberian. Ayat ini berkata Yesus sedang duduk memperhatikan. Kata memperhatikan di sini sedang menilai berapa jumlah yang mereka bawa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata persembahan yang kita bawa kepada Tuhan bukanlah sia-sia. Sekalipun orang tidak bisa menilai, tidak tahu berapa jumlah uang yang ada di tangan kita. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus memperhatikan orang membawa atau memasukkan persembahan mereka di peti persembahan. Yesus sedang menilai jumlah yang ada di tangan mereka. Bahkan jauh daripada itu, Yesus sedang memperhatikan sikap mereka sedang membawa persembahan di rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bagian ini, Yesus benar-benar membawa para murid-muridnya atau menyadarkan kepada murid-muridnya supaya membawa persembahan mereka bukan berdasarkan nilai persembahan itu, tetapi berdasarkan nilai kehidupan Kristus. Jika kita memberi nilai uang, maka hidup kita tergantung kepada uang. Tetapi jika kita memberi berdasarkan nilai Kristus atau kehidupan Kristus, maka kita bergantung kepada Kristus. Nah, saat kita memberi bukan karena uang yang kita bawa, tetapi karena
kita memberi persembahan itu karena ada nilai-nilai Kristus. Apakah nilai-nilai Kristus itu? Kristus lebih duluan yang memberi kehidupannya kepada kita. Dialah yang lebih duluan memberi kehidupannya kepada kita. Itulah nilai. Berarti ketika kita memberi, hati kita adalah terarah kepada Kristus, bukan kepada nilai uang itu. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang tinggal di kota metropolitan, kota yang kaya, kota yang berkelimpahan dari segi harta dunia. Paulus mengingatkan kepada jemaat, ketika memberi atau membawa persembahan, bawalah menurut kerelaan hati. Bukan karena dipaksa. Bukan dengan sedih hati, kata Paulus. Tetapi dengan sukacita. Kenapa membawa persembahan dengan penuh sukacita? Rasul Paulus berkata, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa Rasul Paulus berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita? Karena Yesus memberikan hidupnya kepada kita, dia beri dengan sukacita. Dia beri bukan dengan paksa. Yesus datang dalam hidup kita bukan dengan sedih, tetapi dia memberi dengan kasih. Dia beri dengan sukacita. Dia rela tinggalkan surga supaya kita memiliki kekayaan kerajaan surga. Dia berikan kehidupannya supaya kita memiliki kehidupan Kristus yang penuh dengan kekayaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-43 berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Haleluya. Ternyata saat Yesus memperhatikan orang membawa persembahan, ada dua golongan yang Yesus perhatikan di situ, orang kaya dan si janda miskin. Dan kedua-duanya membawa persembahan. Dan Yesus memberikan kesimpulan dari kedua persembahan ini. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Memberi lebih banyak daripada orang-orang yang ada di sekitarnya memberikan persembahan. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa Tuhan memberikan kata sedemikian? Karena poin yang kedua, Yesus melihat sikap hati dalam hal memberi. Sekali lagi, Yesus melihat sikap hati dalam hal memberi. Kalau hati memberi dengan sukacita karena perluasan kerajaan Allah, sebenarnya kita sedang hidup di dalam kekayaan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita memberi dengan sukacita karena perluasan kerajaan Allah, sebenarnya kita sedang hidup dalam kekayaan. Tetapi kalau kita memberi dengan paksa, karena dengan sedih, itu sebenarnya membuatkan kita semakin miskin. Kita kehilangan dari segala sesuatu. Kenapa? Karena kita tidak memberikan dengan hati yang rela. Kita tidak memberi dengan hati yang penuh sukacita, tetapi hati yang terpaksa. Kita kekurangan, kita kehilangan dari segala sesuatu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-8c, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita.
Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan jemaat di Roma. Siapa yang menunjukkan kemurahan, kata kemurahan di sini adalah hal memberi, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Ternyata memberi dengan sukacita ini adalah kunci berkat mengalir dalam kehidupan kita. Ternyata memberi dengan penuh kemurahan atau hati yang penuh dengan kemurahan disertai dengan sukacita, itu mengundang berkat terjadi dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, sekali lagi, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ketiga, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Sekali lagi, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Maksudnya di sini adalah sikap hati kita dalam hal memberi. Ketika tangan kita memberi persembahan kepada Tuhan, janganlah ada di hati kita rasa khawatir, rasa bimbang, rasa kehilangan, rasa tidak ada punya apa-apa selepas itu. Tetapi biarlah kita memberi dengan penuh sukacita, kata firman Tuhan. Jika kita memberi sedekah, atau kata sedekah di sini ada memberi sesuatu kepada orang lain, berilah dengan sukacita, berilah dengan penuh damai, berilah dengan rasa penuh ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberkati kita, maka Tuhan memakai kehidupan kita untuk memberkati orang lain. Berilah dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Kita sudah memiliki kehidupan Kristus. Yesus rela tinggalkan sorga. Dia rela menjadi miskin oleh karena saya, supaya kita menjadi kaya. Arti kaya di sini adalah kita memiliki kerajaan surga. Itu sebabnya kita memberi dengan sukacita. Sebenarnya kita bukanlah orang-orang yang kekurangan. Kita bukanlah orang-orang yang tidak diperhatikan Tuhan. Yesus sudah berikan hidupnya. Artinya dia sudah berikan kerajaan surga itu. Artinya kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Dan tidak ada alasan buat kita untuk tidak suka memberi dengan sukacita. Karena Yesus datang dalam hidup kita. Dia memberi hidupnya, nyawanya, penuh dengan sukacita. Dia tidak datang dalam hidup kita dengan terpaksa, tapi dia datang dengan penuh kasih. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, ketika kita memberi dengan sukacita, Allah sangat mengasihi kita. Karena Yesus datang dengan penuh kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri, kata Yesus. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga nengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagaimana kita mengumpul harta di surga? Caranya adalah kita memberi. Kata memberi di sini adalah memberi dengan sukacita. Berapapun jumlahnya, berilah dengan penuh sukacita. Beri dengan kerelaan hati. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan sedih, tetapi memberi dengan sukacita. Andalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kumpulkanlah harta di surga. Karena di surga tidak ada karat yang merosakkan harta kita. Tidak ada pencuri, tidak ada perompak yang merompak harta kita di surga. Sebab itu jemaat-jemaat Tuhan, firman Tuhan selalu mengajar kita, berilah dengan sukacita. Karena
harta di dunia ini kita akan tinggalkan sekejap lagi. Walaupun orang jutawan yang ada di dunia ini tidak akan membawa 1 sen pun ketika dia dipanggil Tuhan. Kita tidak membawa apa-apapun dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini. Hanya yang kita bawa adalah sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sudah janjikan kepada saya dan kepada kita semua. Sebab itu jemaat-jemaat Tuhan, kenapa kita harus memberi dengan penuh sukacita? Karena Yesus tidak pernah memberi dengan terpaksa dalam hidup kita. Karena dia memberi dengan penuh sukacita, penuh kerelaan. Karena segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang kayakah, kita menjadi orang apapun kita hari-hari ini, bukan karena usaha dan kekuatan kita, tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari selanjutnya jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaannya, di manakah hati kita berada? Di hati kita di dunia ini, harta kita di dunia ini, ataukah harta kita di surga? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, di manakah hati kita berada? Dan di manakah harta kita berada? Harta kita di dunia inikah fokus hati kita? Ataukah harta kita di surga? Dan di sanalah fokus hati kita. Ketika kita berfokus kepada kerajaan surga, maka kita memberi dengan penuh sukacita. Tapi kalau kita berfokus pada harta yang ada di dunia ini, ketika kita memberi, kita merasa kehilangan, kita merasa kekurangan, kita merasa bahwa kita akan kehilangan dari segala sesuatu yang kita tabur. Tapi firman Tuhan berkata, berilah, maka segala sesuatu kita tidak akan pernah merasa kekurangan saat kita memberi. Karena Yesus lebih duluan memberi hidupnya buat saya dan kita semua. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita hari-hari ini yang merasa bahkan masih bimbang bahwa saat kita memberi ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini yang merasa kita memberi penuh dengan sukacita. Kita memberi oleh karena kasih dan kemurahan Kristus. Saya memberi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau ada saya hari ini, bukan karena saya, tetapi karena rahmat Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, biarlah pembelajaran dari seorang janda ini mengajarkan kepada kita, bukan jumlah yang kita beri, tetapi karena sikap hati kita yang benar-benar mengerti bahwa kehidupan kita ini adalah milik Kristus. Dan saat kita memberi bukan karena kita meminta pujian dari orang lain. Kita memberi bukan karena kita meminta sesuatu sanjungan dari orang lain, bahwa kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan kemurahan. Tetapi biarlah kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. Karena Yesus tidak pernah melupakan sesaat pun kehidupan kita. Karena Yesus sudah memberikan sepenuhnya kehidupan Dia buat saya dan kita semua. Dan tidak ada alasan buat kita untuk tidak memberi dengan sukacita. Karena kita sedang menabung harta di surga dengan cara memberi. Apapun yang kita beri selama ini, itu tidak pernah sia-sia. Karena Yesus sedang memperhatikan berapapun jumlahnya. Yesus menghargai, Yesus menyanjungi, Yesus sangat bersukacita
apapun yang kita, berapapun jumlah yang kita beri. Contoh yang kita sudah dapat adalah dari kehidupan si janda ini. Dia memberi dari tinggal hanya dari nafkahnya hari itu saja. Dia memberi dengan sehabisnya. Dia memberi dengan seluas hatinya, dengan selebar-lebar hatinya, memberi kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Yesus berkata, pemberian si janda ini lebih besar, lebih banyak daripada pemberian orang-orang yang kaya yang tidak memberi dengan sukacita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur sekali lagi karena Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini buat saya dan kita semua. Sama-sama kita diberkati, sama-sama kita memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman. Kami percaya firman ini memberikan kami, Tuhan, sekali lagi sukacita yang meluap-luap, yang melimpah-limpah, karena kami sadar saat kami memberi bukan karena kami terpaksa, bukan dengan sedih, tetapi karena dengan penuh sukacita, karena kami sedang menabung, karena kami sedang mengumpul harta di surga dengan sukacita, karena Yesus yang tidak pernah lalai menjaga memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah umat-Mu dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa, diberkati segala usaha dan pekerjaan dimanapun kami berada. Kami tetap berkata bersukacita dalam hal memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih di atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sepercaya kita semua telah diberkati, dan pada saat ini kita masuk di dalam ruang pemberian kasih, dan saya mempersilakan Brother Kasidi untuk membawa kita di dalam doa. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan pada hari ini, kiranya Engkau mempersatukan kami sekali lagi di Tuhan di dalam ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, pertama sekali kami mengucap syukur Tuhan atas hari-hari yang telah Kau beri kepada kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau telah memberkati kami Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan serta istirahat kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan pada hari ini kiranya untuk setiap tahun-tahun yang kami memberi Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami dari pekerjaan kami Tuhan, dan juga apapun yang kami lakukan pada hari ini, kiranya semua itu Tuhan akan berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin menyerahkan pada hari ini khususnya untuk Sis Krisfeni sebagai pengendali keuangan gereja ya Tuhan, yaitu bendahari gereja. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan dengan kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengendalikan keuangan gereja ini Tuhan. Dan juga memakai jemaat-Mu Tuhan pada hari ini untuk membangunkan gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tetap bekerja dalam gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini dapat dipakai Tuhan menjadi garam dan terang bagi setiap orang di sekelilingnya ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan pada hari ini untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada pada ketika ini Tuhan. Kami ingin mendoakan mereka Tuhan, kiranya untuk pekerjaan mereka Tuhan, dan untuk dimanapun mereka berada pada ketika ini, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus memberkati kami Tuhan dengan rezeki dan berkat yang melimpah-limpah Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ruang pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah doa setiap malam bersama keluarga. Fokus doa adalah jemaat terus kuat dan tabah dalam iman, percaya kepada Tuhan. Seterusnya, keadaan penyakit COVID-19 yang sedang menular dengan cepat di dunia, khususnya di Malaysia. Mohon perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Dan perlindungan untuk petugas barisan hadapan
Seterusnya doa bagi keluarga dan anak-anak yang berjauhan agar diberi perlindungan dan penghiburan. Pengumuman yang kedua adalah pada setiap malam hari Kamis akan ada renungan sebagai ganti persekutuan doa. Jemaat SIBBI dialu-alukan untuk mendengar renungan firman Tuhan pada jam 8 malam pada setiap hari Kamis. Pengumuman yang ketiga, wang persembahan ataupun persepuluhan boleh diberi melalui online dan sila berhubung dengan bendahari gereja yaitu Chris Puni dengan nombor yang tertera. Dan yang keempat, ibadah online SIBBI diadakan pada minggu hadapan pada hari Ahad jam 10 pagi. Haleluya, akhirnya kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya percaya kita semua sudah diberkati melalui puji-pujian dan firman Tuhan sebentar tadi. Dan pada saat ini, mari saya mengajak kita untuk berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita. Yesus Kristus, terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa. Terima kasih di atas kebaikan dan kemurahan Engkau di sepanjang kehidupan seharian kami ya Bapa. Bapa, terima kasih di atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah online kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati anak-anak Engkau yang telah melayani Engkau pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati di dalam ekonomi, kesehatan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami perbuat ya Bapa. Kami serahkan semua pada syurga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan Bapa, walau dimanapun kami berada, saya percaya tangan-Mu yang akan sentiasa menopang kami ya Bapa di syurga. Haleluya Yesus Kristus. Dan Bapa, kami serahkan ya Bapa di syurga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan saya kembalikan pujian hamba syukur kami ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Haleluya Yesus Kristus, terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua pada syurga ke dalam tangan-Mu ya Bapa di syurga. Amin. Haleluya. Saya percaya kita pasti akan bertemu kembali pada minggu depan. Bye, Tuhan berkati. Sama-sama kita katakan, see